Halo, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Sehingga pada pagi hari ini kita semua diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan, beribadah bersama-sama dengan saudara seiman di tempat ini. Sebelumnya kami segenap keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Gubeng mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya Bapak Edi Bowosomo dari Bapak. Kita percaya bahwa Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan serta penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Informasi kedua adalah hari ini spesial Bapak Ibu ya, karena mendekati hari Kartini, jadi hari ini akan dilayani oleh BPI. Nanti juga akan ada persembahan istimewa dari BPI. Jadi bisa dilihat ya teman-teman yang saudara-saudara yang dari rumah, BPI sudah siap dengan pakaian yang cantik ya. Berikutnya untuk persembahan, silakan Bapak Ibu semua bisa memberikan persembahan di kotak yang sudah disediakan di pintu samping. Bagi Bapak Ibu yang belum bisa memberikan secara langsung, bisa memberikannya melalui transfer Bank BNI tetap atas nama Bapak Edi Bowosomo. Mari Bapak Ibu kita satu hati untuk menyiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari kita memberikan hati kita untuk menyembah nama Tuhan, sebab kita percaya melalui kemuliaan Tuhan saja Tuhan yang sanggup memulihkan hati kita, Tuhan yang selalu memberkati hidup kita. Yesus Tuhan. Hari ini kami datang kepadamu Tuhan untuk menyembah-Mu Bapa.
dalam setiap hati kita, dengan merenungkan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita merenungkan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari setiap kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pasal 16 ayat 8 sampai 12 berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi Dia, bermasmurlah baginya, bercakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Mari Bapak Ibu, kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Bapak Saudari, saat ini kami akan mengikuti ibadah pagi pada pagi hari ini. Mari Bapak, Engkau yang mengurapi setiap kami, Engkau yang beracara dalam kegiatan hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Bila setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan semuanya boleh layak di depan Tuhan. Terpujilah nama Bapa. Kami siap untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Kita percaya kita memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita memiliki Allah yang selalu dapat kita andalkan. Dan biarlah pada hari ini juga kita boleh kembali masuk dalam gerbangnya yang kudus untuk menaikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan menaikkan pujian memasuki gerbangnya dengan penuh sukacita.
depan belakangnya, katakan dia dihilangkan tuh. Ayo kita memuji dengan sukacita. Bisa pada saudara-saudaranya dari kanan, kiri, depan, belakang. Kita akan naikkan pujian ini kembali dengan penuh sukacita. Dia dihilangkan tuh, dia dihilangkan. Kita berikan pada pagi hari ini. Ingatkan kembali bagi Bapak Ibu Saudara yang belum bisa memberikan secara langsung, bisa juga ditransfer melalui bank rekening bank atas nama Bapak Ibu semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Marina pada pagi hari ini, ada pujian istimewa dari WPI. Ya, sebelumnya kita akan doa persembahan terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan pujian istimewa dari WPI. Saya undang Bapak berdiri sekali lagi, Bapak Ibu. Bapak Surgawi, sungguh kami mengucap syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Bapak, kami menyerahkan setiap persembahan dan persepuluhan yang sudah kami berikan. Ajari kami untuk selalu memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki, sebab Engkau sudah sungguh memberkati kami, Bapak. Kami menyerahkan persembahan ini dan persepuluhan ini di dalam tangan-Mu, kiranya Bapak yang melayakkan, menyucikan, dan menguduskan setiap persembahan yang kami berikan. Dan biarlah melalui persembahan dan persepuluhan ini, kerajaan-Mu boleh semakin diperluas di gereja kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Untuk BPI mungkin bisa langsung ke atas, untuk jemaat bisa kami persilakan duduk ini.
Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Marina. Namun sebelumnya kita akan menaikkan pujian Jangan Aku Dilalui. Kita akan menaikkan semua baik.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Puji nama Tuhan karena anugerah dan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Pada pagi ini kita bisa datang kepada Allah dalam ibadah. Hari ini adalah hari spesial ya. Jadi kaum wanita pada saat ini merayakan khususnya di Ibong. Kita merayakan hari ini, raya Kartini. Jadi makanya hari Kartini ya, bukan raya ya. Soalnya agak begini, karena ada wanita cantik, wanita-wanita yang masih berpawannya. Kalau bapak-bapak itu biasanya nak melirik langsung set gitu ya. Aduh, cantiknya gitu ya. Nah, jadi kita memperingati hari Kartini, tapi pada tanggal 21 April, tapi ya sungguh mengucap syukur atas kepercayaan dari gereja dan juga untuk ketua WBI yang memotivasi ya, sekaligus pengurus yang bekerja sama sehingga pada kesempatan ini kita bisa melayani dan dilayani oleh semua wanita yang terpuji ya. Kita mengatakan wanita yang terpuji. Nah, sebelum kita akan mendengarkan firman Allah, mari kita akan siapkan hati kita, jadi kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, karena kasih dan kebaikan-Mu, Tuhan memberikan kami satu kesempatan untuk kami ada di dunia ini. Kami boleh mengucap syukur, karena Engkau memberikan kami satu kekuatan. Tuhan menyertai, bahkan memberkati kami maupun keluarga kami. Sehingga pagi ini Bapa, kami segenap umat-Mu datang untuk memuji, memuliakan Engkau. Terlebih kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau berkenan untuk setiap pujian kami dan bahkan setiap pribadi kami yang saat ini menyembah Engkau. Pada saat baik di tempat ini maupun juga saudara kami yang saat ini secara online. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir dan melawat kami semua, sehingga apa yang kami dengarkan bersama ini Tuhan bisa menjadi kekuatan, menjadi pegangan, pedoman di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan akan memakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini untuk menjadi alat Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan, Engkau sendiri yang akan berbicara atas kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Ya Bapak, Ibu Saudara semua, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya persilahkan untuk membuka dari Rut pasal yang keempat. Rut pasal yang keempat ayat yang ke-9 sampai dengan 22. Jadi kita akan membaca silih berganti Bapak Ibu. Nanti kaum wanita, karena ini spesial wanita ya, jadi ladies first ya. Ladies first ya. Kaum wanita dulu kita akan membaca dari ayat yang pertama, selanjutnya kaum pria. Tidak mengurangi rasa hormat bagi para pria ya. Jadi kita ini karena spesial ya, Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan memulai kaum wanita dari ayat yang ke-9 dan selanjutnya. Rut pasal yang keempat ya. Baik. 1, 3. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Istri Mahlon aku beroleh menjadi istriku untuk menegakkan atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu dikatakannya dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi
Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyhur di Betlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, oleh anak yang akan diberikan Tuhan kepada kami dari perempuan muda ini. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihadirinya dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada kami, berpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari dengan seorang penebus. Termasyhurlah kiranya nama anak-Mu di Israel. Dan dialah yang akan membedakan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu setelah meletakkannya pada perempuannya, dan dialah yang mengasihinya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan anaknya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Hezron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab. Salmon memperanakkan Boas, Boas memperanakkan Obed. Amin ya. Di dalam kesempatan ini ya, dalam kesempatan yang diberikan kepada saya, jadi melalui Ketua WBI, ya, Ketua WBI dan segenap pengurus, saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Allah, dan pada pagi ini firman Allah saya beri judul orang yang benar berbahagia. Nah, ini diambil dari tokoh Rut. Siapakah Rut itu ya? Di dalam perikop ini, jadi kalau Bapak Ibu Saudara bisa membaca dari pasal pertama, jadi kronologi Rut itu latar belakangnya ada. Dikatakan bahwa Rut adalah perempuan Moab, jadi dia bukan dari bangsa Israel, tetapi Rut ini di Pek Mantu gitu ya, di Pek Mantu ini apa ya? Diambil jadi menantu ya, diambil jadi menantu oleh keluarga Pak Elimelek. Jadi Pak Elimelek dan Ibu Naomi ini punya 2 orang anak, namanya Mahlon dan William, dan Mahlon itulah yang menjadi suami dari Pak Elimelek. Nah, di dalam kesempatan itu ternyata di saat Bapak Elimelek itu pergi ke tanah Moab ya, karena pada saat itu di Israel dalam kondisi kesulitan, sehingga mereka hijrah, kayak istilahnya merantau di Moab ini, sehingga di sana anak-anaknya berkeluarga dengan orang tua. Nah, tetapi di dalam jalan cerita tersebut ternyata tidak sesuai dengan harapan keluarga ini, bahwa di tempat yang baru mereka akan memiliki lebih nyaman dan lain sebagainya. Tetapi ya justru disitulah awal di mana ada banyak satu penderitaan yang begitu luar biasa. Jadi suami dari Ibu Naomi ini meninggal dan beserta anak-anaknya. Jadi anaknya Mahlon dan William ini ternyata juga meninggal. Sehingga Naomi hanya ditinggal dengan kedua menantu, yaitu Rut dan Orpah. Tetapi di dalam penderitaan yang begitu hebat ya, saat ditinggalkan oleh orang yang kita cintai atau kasih itu kan, hatinya itu mesti apa? Sedih ya.
Siapa yang di sini senang kalau ditinggal? Nggak ada ya. Pasti ada merasa satu penderitaan ya. Saat pengharapan di mana di situ akan merubah nasib, tetapi tidak terjadi sesuai dengan harapan, sehingga mereka mengalami ya kayak Naomi ini rasa putus asa ya. Sebagai wanita ditinggalkan anak-anak dan suami, nanti bagaimana penghidupan saya? Kan otomatis nanti menantunya seperti apa ya kan kita nggak mengerti. Tetapi pada kesempatan di dalam dia mengalami kesulitan, ternyata Ruth inilah yang memperhatikan Ibu Naomi. Dia rela, ya, dia rela mengambil satu keputusan yang besar, di mana dia mengikuti Ibu Naomi, ingin merawat, menolong ya, Ibu Naomi. Padahal kita tahu bahwa Ruth dari latar belakang atau bangsa Moab yang belum percaya kepada Allah, tetapi dia merelakan diri untuk mengikuti, dikatakan kalau ayat sebelumnya itu mengikuti Allahnya Ibu Naomi, berarti apa? Allah Israel, Allah yang telah membimbing Ibu Naomi dan lain sebagainya dari keluarga itu sampai umur. Nah, ini satu keputusan yang diambil oleh Ruth, di mana saat itulah, meskipun di dalam satu kesulitan, di dalam sejarahnya kan gitu ya, Ruth itu muncul di dalam satu kesulitan bersama Naomi ini, tetapi rupanya ada suatu penyelesaian yang baik karena dia memilih yang itu. Gitu ya. Jadi Alkitab juga mencatat ya Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat dari sejarah. Jadi bukan hanya sisi di mana penderitaan berakhir dengan satu kebahagiaan, tetapi ada juga mengawalinya dengan baik, tetapi mengakhirinya juga dengan tidak baik. Nah, itu sayang sekali ya. Nah, di sini ada satu perbedaan tokoh di mana ada yang mengawalinya dengan tragis, tetapi mengakhirinya dengan satu kebaikan dan lain sebagainya yang menjadi satu kemenangan. Nah, di sini di dalam suku bangsa Israel ada 12 suku, salah satunya Benyamin ya. Suku Benyamin ini ada 2 sosok pahlawan yang luar biasa ya. Tapi di situ menunjukkan satu perbedaan yang begitu luar biasa. Di mana ya, kita lihat Saul. Saul ya, kalau bercerita tentang Saul itu pasti dia itu raja ya. Kan sudah tahu ya sekolah mesti ya. Raja Saul. Dia pertama kali saat diurapi oleh Samuel, dia mengikuti apa yang Tuhan katakan. Saul manut ya. Nabi Samuel ya, ya Tuhan menyampaikan pada Samuel dan disampaikan pada Saul. Oh iya Nabi ya, itu apa yang kata Tuhan aku akan lakukan. Tetapi pada saat dia sudah mencapai puncak, tapi pada akhirnya dia mengakhirinya dengan ketidaktaatan. Ini sungguh sangat disayangkan. Pada awalnya dia taat ya, dia sungguh luar biasa taat, tetapi mengakhirinya dengan ketidaktaatan. Nah, kita tahu yang kedua itu Paulus. Ya, Saulus tahu ya. Saulus ini ya, pada masa mudanya sebelum dia bertobat, dia seorang penganiaya jemaat. Dia yang suka mengejar orang Kristen sampai dikatakan ya harus sampai dibunuh lah ya, untuk menegakkan istilahnya kalau dia itu menegakkan kebenaran menurut kepercayaannya dia. Nah, tetapi di dalam dia menentang Injil, di dalam dia berusaha untuk menganiaya orang Kristen, orang percaya, justru Tuhan menangkapnya. Dan akhirnya dia menyelesaikan pertandingan dengan baik, menjadi pemberita Injil yang luar biasa. Bahkan Paulus ini ya dalam Alkitab itu banyak menuliskan ayat-ayat firman Tuhan, dan ini banyak sekali di dalam Perjanjian Baru kalau kita bisa melihat. Nah, 2 sosok yang berbeda dari awal perjalanan langkah, tetapi akhirnya itu menentukan dalam setiap kehidupan. Nah, sama halnya dengan Ruth yang kita pelajari hari ini. Nah, kita dapat menemukan di dalam kehidupan Ruth di mana Ruth ini meskipun di dalam masa penderitaan, ya, dikatakan dia mengawali dengan penderitaan, tetapi pada akhirnya dia menjadi orang yang tertawa di akhir hidup. Di dalam perikop pasal ini dikatakan bahwa dia memilih jalan yang benar, ya, sehingga dia membawa satu kebahagiaan ya, di dalam
kita ya sebagai orang percaya, saat kita memilih jalan yang benar, kita yakin bahwa pada akhirnya akan menerima satu kebahagiaan. Buktinya Ruth. Kebahagiaan apa saja yang diperoleh Ruth saat dia mengambil keputusan yang benar di dalam kehidupannya. Nah, yang pertama yaitu kebahagiaannya ya saat dia mengambil keputusan yang benar. Ini boleh dicatat ya bagi para wanita. Ini penting sekali ya. Yang pertama, Ruth mendapatkan suami yang bertanggung jawab. Di dalam kisahnya ayat yang ke-9 sampai 10 itu ya, saya akan bacakannya. Kemudian berkatalah Boaz kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Ruth perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik usahanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Yang pertama yaitu Ruth mendapatkan suami yang bertanggung jawab, Pak Boaz ya. Nah, bukan hanya bertanggung jawab, dia mau rela berkorban menerima Ruth apa adanya. Kan statusnya janda ya, tapi belum memiliki anak. Tetapi dia mau menerima Ruth apa adanya. Terus dia juga mengasihi Ruth, mengasihi mertuanya Ruth ya. Nah, di samping itu dia sungguh mengasihi Tuhan. Kalau orang yang sudah mengasihi Tuhan itu pasti akan bertanggung jawab terhadap keluarga. Pasti akan mengasihi istrinya, mengasihi anak-anaknya, bahkan juga mengasihi keluarga yang lain yang sudah istilahnya kalau itu dipek gitu loh ya. Jadi keluarga mertua atau ibu sendiri pasti akan bertanggung jawab dan mengasihi mereka. Nah, siapa di sini para wanita tidak apa istilahnya tidak mau kalau memiliki idaman suami idaman seperti siapa sih tidak mau coba angkat tangan. Pasti maunya seperti itu ya. Memiliki suami yang bertanggung jawab, memiliki suami yang mengasihi sayang. Kalau setiap bulan gak usah mau mana belanja tuh, ya mah ini belanjanya ya, gitu ya. Atau bukan hanya sekedar materi, mungkin di dalam apa ya seharian ya, wisata, ya, selamat pagi sayangku, ya. Atau sayang, atau Diranggo, ya. Menunjukkan kasihnya. Dan di sini Boaz mau menerima Ruth apa adanya, meskipun dia dikatakan dari perempuan Moab, dari seorang janda dari Moab, tapi dia mau menegakkan dari keturunan Mahlon itu. Nah ini sikap rela berkorban, bertanggung jawab bagi seorang pria. Jadi ya ibu-ibu yang punya anak-anak perempuan, bukan hanya ibu sebenarnya, para orang tua yang punya anak perempuan, berdoalah sungguh-sungguh terhadap anak kalian. Berdoalah kepada Allah, bergumul berkaitan dengan pasangan hidup mereka. Supaya Tuhan mengaruniakan pasangan yang seperti Boaz ini ya, bertanggung jawab, mengasihi ya anaknya, mengasihi keluarganya, mertuanya dan lain sebagainya. Nah, di sini menjadi satu kebahagiaan bagi orang percaya yang sungguh-sungguh memilih jalan yang benar. Jadi saat Ruth mengambil satu keputusan yang benar, dia memperoleh anugerah itu, yaitu memiliki suami yang mengasihi Tuhan, ya, bertanggung jawab. Jadi ini kayak menantu idaman, menantu idaman. Tapi bagi para wanita yang sudah menikah, pastilah suaminya juga idaman deh. Idaman deh Ibu. Bu Edi itu pas ulang tahun ya, Pak Edi, saya melihat statusnya, luar biasa ya.
pada saat di foto itu saya sudah istriku meskipun sudah berumur tetapi tambah cantik itu ya baby. Itu satu ya suami yang wujud kasih menghargai ya. Jadi di dalam setiap kehidupan ini ya saat wanita bersungguh hati di dalam kehidupan pribadinya dengan Allah dengan memilih keputusan yang benar, Tuhan akan menolong dalam kehidupan keluarganya. Jadi ini ya hal yang pertama ya. Jadi keputusan yang benar dapat mengubahkan hidup seseorang maupun keluarga. Nah, yang kedua yaitu Ruth mendapatkan anak. Ya, jadi saat Ruth mengambil satu keputusan yang benar, dia yang kedua mendapatkan anak. Ya, dikatakan ayat yang ke-13 ya. Saya akan bacakannya. Lalu Boaz mengambil Ruth dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata pada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus, termasuklah kiranya nama anak itu Israel. Nah, jadi dia saat memilih ya calon yang benar, satu keputusan yang benar, untuk mendapatkan anak, bukan hanya anak sebenarnya, bukan hanya keturunan, tapi Ruth mendapatkan keluarga yang baru, yang melindungi kehormatannya, yang melindungi istilahnya seisi keluarganya, rumahnya. Bahkan terpenting itu apa? Ruth itu menerima kerajaan surga. Kenapa? Karena dia memilih Allah yang tetap, Allah yang menebus, pengampun, Allah yang hidup umat Israel. Nah, jadi inilah yang menjadi keputusan yang penting di dalam kehidupan Ruth ya. Saat dia memilih, aku akan menyembah kepada Allahmu, ya bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku, ya mengatakan kepada Naomi. Dia berkomitmen untuk menyembah Allah yang hidup. Nah, Tuhan ternyata menolong atas keputusan dia, iman dia yang begitu luar biasa, sehingga dia juga memperoleh keturunan. Nah, ini yang lebih penting sebenarnya sebagai para wanita dalam memilih satu pasangan hidup. Pilihlah ya bisa menolong ya kita ya para wanita untuk membimbing mengarahkan kepada jalan, yaitu tadi meneguhkan iman kita pada jalan kepada Allah. Nah, jadi Ruth mengambil sikap yang tepat sehingga di dalam keluarganya Tuhan memberkati luar biasa. Nah, di sini atas keputusan tersebut sehingga lengkaplah kebahagiaan Ruth ya. Dikatakan dia memperoleh keturunan sampai semua orang itu kagum ya, memuji Ruth ya. Yaitu melebihi ketujuh anak laki-laki yang berarti apa? Luar biasa dalam kehidupannya, karakternya begitu hebat. Nah, ini harus dimiliki oleh wanita semua. Kita wanita terpuji, saudara ya, harus memiliki karakter yang seperti ini. Menjadikan kehidupan kita ya, senantiasa memiliki iman yang teguh ya, untuk menolong keluarga kita supaya diberkati dan menjadi berkat. Nah, ini menjadi satu kebahagiaan bagi Ruth dan keluarganya. Tetapi bukan hanya itu saja, yang terpenting yaitu memperoleh keselamatan. Jadi kalau ada wanita yang memiliki pasangan yang tidak seimbang, saya menyarankan ya putus. Kalau saya gini, berani ya bukan putus gitu. Tetapi kalau itu keputusan di dalam setiap keluarga masing-masing. Tetapi saya menyarankan bahwa pilihlah pasangan yang seiman. Pilihlah pasangan yang sepadan, yang nantinya bisa bersama-sama untuk menolong keluarga ini. Jadi
dulu ya saya bercerita sedikit ya. Pak Andri juga berulang kali menceritakan bahwa saya dulu pernah ya punya pacar tetapi gak seiman gitu ya. Jadi ya cinta ya, namanya anak usia berapa ya, 20-an gitu ya. Ya wes, aku mencintaimu, kamu juga mencintaiku. Jadi bersama-sama meskipun dia tidak seiman. Tetapi ternyata di dalam setiap kehidupan saya itu banyak hamba-hamba Tuhan ternyata yang memperhatikan ya. Pada saat melayani di gereja ya, saya itu di gereja kecil ya, di desa, gereja baptis Tuhan itu. Nah, Pak Pendengarnya selalu bilang kalau saya pulang dari kerja, dari kan saya merantau kerjanya di Solo ya. Jadi kalau pas pulang, kan saya ya apa istilahnya, ditanya kan sudah punya pacar dulu kayak apa gitu kan. Ya saya ya bilang ya sudah, seiman apa enggak ya, bilang tidak gitu ya, tapi ya terus Pak Pendeta menyarankan, Mbak Lina, saya sarankan ya putus. Aduh Pak, sudah saya mengawalinya putus gitu ya, karena kami sudah saling mencintai gitu ya, saya bilang ya, tapi para hamba Tuhan itu ternyata tidak sebatas itu. Jadi Bapak rohani saya itu terutama ya, yang sekarang melayani di Jati Bening, Bapak Kurnia itu, beliaunya dengan keras ya, Mbak Lina harus putus, karena itu tidak seimbang. Dalam Alkitab sudah dijelaskan, pasangan yang tidak seimbang itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, pada saat itu saya bergumul ya, Bapak Ibu Saudara, kalau sudah menjalin hubungan agak lama kok. Jadi dengan sebenarnya sebelumnya itu ya sudah punya, saya itu ya itu loh ya. Jadi sebelumnya itu sudah punya, belum putus tapi punya lagi gitu. Jangan ditiru ya, ini tidak baik ini ya para wanita. Jadi jangan ditiru, tapi tiru yang akhirnya endingnya itu. Jadi saya itu baik ya, apa ya, saya enggak aneh ya, tetapi pada saat saya sudah menjadi satu pria itu, tapi pria itu istilahnya dengan cara Pak Andri itu ya, polisian itu memang itu loh, saya sudah menjadi dengan itu memang, tapi di hati nurani saya ada yang ini gitu loh ya, jadi itu saya gantung, dan saya putus, saya berjalan dengan orang yang tidak seiman ini. Tapi jangan ditiru ya untuk wanita-wanita yang belum punya Yohan ya, dan semuanya ada yang belum punya. Nah, jadi saat saya berjalan dengan dia banyak pergumulan ya. Para hamba-hamba Tuhan ya, mahasiswa SPBI yang melayani pada saat itu selalu mengarahkan saya. Meskipun ya mungkin diceritani sama Bapak rohani saya ya, jadi saya itu kalau pas ke gereja, pas saya pulang itu pas ada mahasiswa SPBI itu selalu mengarahkan. Aneh ya, siapa ya? Ternyata Bapak rohani saya mungkin menceritakan, jadi harus putus. Aduh, ada gitu ya. Kemudian sudah menjalin hubungan antara hampir 1 tahun lebih ya. Jadi saya berjalan dengan ya, jadi menggantung sana. Gitu ya. Tetapi pada saat pergumulan yang begitu hebat ya puji nama Tuhan, ternyata saya tidak ikut arus. Kalau enggak itu jadi orang garis keras dulu. Jadi calon saya itu memang dari Pemalang. Jadi pacar ya maksudnya, pacar itu dari Pemalang, dia ada garis keras ya, jadi dia harus gitu. Nah pada saat kami berpacaran itu ya sempat saya dipuji ya, menurut versi mereka, versi mereka. Tetapi ya puji nama Tuhan, karena anugerah Tuhan jadi ada di dalam hati saya itu kayak ada satu pemberontakan gitu ya. Saya bergumul berdoa, Tuhan, saya sudah berjalan 1 tahun dengan orang ini. Meskipun saya ya sebenarnya saya berdosa sudah menggantungkan yang pertama dan berjalan dengan ini, tetapi apa yang kita kehendaki? Saya terus bergumul dan hamba Tuhan ya, Bapak rohani saya terus mengingatkan, terus masih tahu mendoakan kepada saya. Akhirnya sudah, Mbak Lina sekarang ambil istilahnya berdoa, bergumul, terus mau nggak ke seminari? Ya coba kayak gitu. Nggak apa-apa, nanti di STBI diperlukan menjadi hamba Tuhan, masih bersyukur harus Bapak rohani saya mengatakan harus pergi ke seminari.
Nah, tetapi pada saat itu kemudian saya memutuskan, Tuhan, apa yang menjadi berkatmu terjadi. Setelah itu benar ya, akhirnya saya memutuskan semuanya, ikatan dengan pria itu. Ya, setelah saya putus, saya harus berani karena ini satu keputusan dalam hidup saya ke depan. Akhirnya ketemu ya, ketemu Mak Betul, dia benar Mak Betul ya. Suami saya yang saat ini, ganteng loh itu saudara ya. Gantengnya ulang-ulangan gitu ya. Bukan karena gantengnya, ya kami sudah berdoa bertemu. Saya sebenarnya dulu itu ya, elak-elak lah ya, kesel-kesel ya. Tetapi ya, karena Tuhan sudah menjodohkan ya, jadi ya, itu akhirnya dengan Pak Andri ya. Pasangan yang Tuhan sudah berikan jadi pelengkap di dalam kehidupan, di dalam keluarga. Nah, di sini Tuhan ingin supaya kita sebagai wanita kalau sudah diberikan satu pasangan di dalam satu kehidupan keluarga harus berjalan seiring. Ya, jadi Ruth mendapatkan keturunan dan mereka berbahagia bersama. Mertuanya ya bahagia. Jadi kebahagiaannya jadi lengkap gitu ya. Jadi mertuanya yang senang ya, dia juga senang karena punya anak, keturunan, dan di samping itu dia akan menjadi garis keturunan daripada lahirnya Juru Selamat, Mesias. Di sini dijelaskan ya silsilah gimana ya. Dari keturunan Peres memperanakkan Hezron, terus Hezron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas, Boas memperanakkan Obed, Obed memperanakkan Isai, dan Isai memperanakkan Daud. Jadi dia menjadi bagian dari nenek moyangnya Raja Daud dan nanti lahirlah Juru Selamat ini. Satu keputusan ini penting di dalam setiap kehidupan untuk apa? Berdampak ke depannya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mengambil keputusan hari ini pasti akan nanti menuai di masa yang akan datang. Nah makanya sebelum terlanjur ya, di dalam setiap mungkin pasangan hidup, ambillah satu keputusan yang benar supaya nanti bisa berdampak ke depannya akan menjadi hal yang terbaik. Nah jadi di sini Ruth dilengkapi oleh Allah di mana dia menjadi garis keturunan nanti keturunan Mesias akan lahir Juru Selamat yang menjadi pengharapan bagi seluruh umat manusia yang berdosa. Ya, mari kita sebagai wanita terpuji ya, untuk memiliki iman seperti Ruth, untuk berpengharapan seperti Ruth ya, sampai nanti kita melihat kemuliaan Tuhan. Coba dibuka di dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19. Saya akan bacakannya ya. Pengharapan lebih coba salah satu untuk membacakannya ya dengan keras ini saya catat. Ibrani 6 ayat 19a. Coba untuk yang sudah menemukannya bisa membacakannya dengan keras ya. Pengharapan itu adalah sesuatu yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ya, terima kasih. Pengharapan itu adalah saung yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Jadi saat kita memiliki iman, pengharapan itu adalah satu saung yang kuat, ibaratkan saung yang kuat. Dan itu aman bagi jiwa kita. Berarti apa? Suatu kelak nanti Tuhan akan menjawab setiap apa yang aku kerjakan, pergumulan saat ini, pilihan yang tepat saat ini. Nah, jadi sebagai penutup, ya, karena di sini saya melihat para wanita itu sudah kayak mengantuk ya, sampai mendengarkan suara saya mungkin terlalu. Kalau Pak Andi itu kan berapi-api gitu ya, jadi nggak pada ngantuk. Tapi kalau saya itu kan ya keras, tetapi mungkin karena wanita ya, ada sisi lembutnya. Jadi dari penutup ya, jadi senang ya, semuanya pasti di rumah juga senang ya. Ini penutup kesimpulan, jadi
Kita bisa mencatat di dalam sejarah Rut, ya, dimulai dengan keputusan oleh imannya, dia dapat mengubah penderitaan menjadi pujian. Dia mampu mengubah kehidupannya dari duka cita menjadi sukacita, dari kekhawatiran menjadi ketentraman, dari kemiskinan menjadi berkecukupan, bahkan berkelebihan, dari kesendirian menjadi kebersamaan karena dia memiliki keluarga, dari kutuk ya menjadi berkat, dulu menjadi bahan cemoohan, saat Tuhan pulihkan, saat Tuhan berkati, dia menjadi berkat bagi keluarga dan bersamanya. Dari upacara kematian menjadi upacara pernikahan. Bahkan dia ditinggalkan oleh suaminya, dia mendapat suami yang lebih bertanggung jawab, ya, puas. Nah, dari yang tidak terkenal menjadi tersohor. Ya, sampai sekarang orang Kristen di seluruh dunia akan terus membaca Alkitab ini. Dan dia adalah garis keturunan yang penting di mana Tuhan Yesus lahir. Nah, mari wanita terpuji, ya, kita miliki, ya, milikilah iman seperti Rut. Milikilah pengharapan seperti Rut. Milikilah pandangan yang jauh dan menjalani kehidupan yang menjadi berkat. Diberkati untuk menjadi kita wanita terpuji harus membawa satu perubahan di dalam kehidupan keluarga. Kita menjadi istilahnya penolong yang sungguh-sungguh, penolong yang sepadan di dalam keluarga kita, sehingga kita bisa menjadi berkat bukan hanya untuk keluarga, tetapi untuk sesama dan untuk bangsa dan terlebih nanti kita memperoleh satu hal penting yaitu berkah. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini atas kesempatan yang Tuhan berikan, untuk firman-Mu yang menjadikan kami boleh belajar mengerti untuk kehidupan Rut saat dia mengambil satu keputusan yang benar di dalam dirinya. Dia mengalami satu pemulihan di mana dia mengawali dengan penderitaan, tetapi Tuhan saat dia memilih keputusan yang benar, Tuhan memberikan kebahagiaan di masa akhir hidupnya. Kami bersyukur Tuhan, biarlah kami wanita terpuji Gereja Baptis Indonesia Gubeng akan meneladani seperti Rut ini, memiliki iman yang kokoh, bukan hanya itu, berpengharapan dan juga memiliki pandangan yang jauh ke depan untuk supaya kami boleh menjadi berkat untuk sesama kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, para wanita, supaya kami dapat menjadi sosok wanita yang Tuhan kehendaki dan berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Biarlah firman ini selalu melekat di dalam hati dan pikiran kami, dan kami boleh mengaplikasikan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bu Marina yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan menutup ibadah kita dengan doa penutup dan berkat. Silakan Bapak Ibu kami berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa pertolongan-Mu yang begitu luar biasa. Hari ini kami boleh Tuhan izinkan bangun dari tidur kami boleh Tuhan izinkan untuk bisa mengikuti ibadah pada pagi hari ini bersama-sama dengan para wanita Gereja Baptis Gubeng yang saat ini boleh melayani. Terima kasih atas firman yang boleh kami dengarkan, dan biarlah melalui firman ini terkhusus para wanita-wanita di Gereja Baptis Gubeng ini boleh meneladani kehidupan roh. Bapak, saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan para pemimpin-pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Tuhan akan menolong, Tuhan memberkati setiap pemimpin-pemimpin kami ini. Tuhan berikan roh hikmat kepada mereka. Biarlah setiap keputusan-keputusan yang diambil benar-benar keputusan yang
berguna untuk kemajuan bangsa dan negara kami. Kami juga menyerahkan saat ini usaha pemerintah dalam memutus rantai penularan COVID-19, di mana melalui protokol kesehatan yang sudah disosialisasikan dan harus diterapkan, dijalankan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Begitu juga usaha pemerintah dalam memutus rantai penularan ini dengan melakukan vaksinasi kepada seluruh rakyat Indonesia yang saat ini sudah dan sedang berjalan terus. Kiranya Tuhan akan menolong memberkati proses pendistribusian vaksin ini boleh berjalan dengan baik. Begitu juga pengadaan vaksin yang saat ini sedang mengalami kendala. Kiranya Tuhan akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada pemerintah kami, sehingga pemerintah kami boleh menyiapkan kebutuhan vaksin untuk seluruh rakyat Indonesia ini, ya Bapak. Tuhan Yesus, kami juga berdoa saat ini untuk bencana-bencana yang Tuhan izinkan terjadi di Indonesia, baik di NTT, gempa bumi yang saat ini sedang terjadi. Kami mohon pertolongan-Mu, menyerahkan saudara-saudara kami yang terdampak oleh bencana ini. Kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan penghiburan kepada mereka, ya Bapa. Kami juga menyerahkan aparat pemerintah setempat supaya mereka boleh sigap dan segera dapat melaksanakan kembali perbaikan-perbaikan sehingga masyarakat boleh kembali merasakan damai sejahtera. Tuhan, kami juga menyerahkan keamanan negeri kami dari bahaya ancaman orang-orang yang berusaha untuk mengacaukan negeri kami ini. Biarlah melalui aparat keamanan yang ada di Indonesia ini, Tuhan akan berikan hikmat kepada mereka di dalam mengambil tindakan yang tepat untuk menjaga keamanan negeri kami ini. Bapak, saat ini kami juga berdoa untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia. Kami menyerahkan para pemimpin kami yang berada di BPN maupun BPD. Tuhan menolong, memberkati kehidupan mereka, kesehatan keluarganya, juga pelayanan dimanapun mereka berada. Kami menyerahkan persiapan GGBI dalam mempersiapkan musyawarah besar yang nanti akan diselenggarakan di bulan Agustus. Dan Tuhan akan menolong, memberkati para panitia yang saat ini sedang mempersiapkan semuanya. Tuhan memberkati para peserta dari setiap gereja-gereja yang nanti akan datang, supaya mereka tetap dalam kondisi yang sehat dan dapat mengikuti dengan baik sampai selesai dan pulang dengan kondisi sehat pula, ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan saat ini secara khusus hamba-hamba Tuhan yang sedang sakit, baik sakit secara badannya maupun sakit terpapar COVID-19. Kiranya Tuhan akan menolong, memberkati, menyembuhkan, dan memberikan semangat kepada mereka, ya Bapa, sehingga mereka boleh Tuhan berikan kesembuhan dan dapat kembali bersama-sama melayani dengan jemaat yang Tuhan percayakan. Kami menyerahkan gereja-gereja baptis yang saat ini sedang bergumul untuk mencari gembala sidang. Ya Tuhan menolong, memberkati, Tuhan akan kirimkan orang-orang yang siap untuk melayani Engkau, ya Bapa. Kami saat ini berdoa untuk lembaga-lembaga baptis yang ada di Indonesia, dari Rumah Sakit Baptis, Seminari Teologi Baptis, Lembaga Literatur Baptis, Lembaga Pertanian Baptis. Dan Tuhan akan menolong, memberkati lembaga-lembaga ini dapat berfungsi dengan baik di masa pandemi ini, tetap terus menjadi berkat bagi seluruh umat di Indonesia ini, ya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa untuk Gereja Baptis Kupang ini dalam tangan kuasa-Mu. Yalah, Tuhan akan terus memberkati gereja ini yang berdiri di tengah-tengah masyarakat Kupang. Kami rindu Tuhan, gereja ini akan terus menjadi terang. Gereja ini terus menjadi garam bagi masyarakat di sekitar sini. Gereja ini akan terus menjadi berkat baik bagi jemaat maupun bagi masyarakat di tempat ini, ya Bapak. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk pelayanan-pelayanan yang sudah kami lakukan. Tuhan kiranya Engkau menolong, memberkati para pelayan-pelayan Tuhan, baik mereka yang melayani, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Kami menyerahkan untuk setiap pelayanan kami, baik secara online maupun secara offline. Tuhan akan menolong, memberkati jemaat-Mu yang mengikutinya,
dan iman mereka akan terus dikuatkan di masa-masa saat ini ya Bapak. Berdoa untuk saudara-saudara kami lansia yang dimana mereka masih belum bisa mengikuti ibadah offline bersama-sama dengan kami. Kami rindu Tuhan terus memberkati kehidupan mereka, imannya, dan mereka Tuhan memberkati kesehatannya, dan mereka boleh terus menjaga imannya tetap berserah kepada Engkau. Berdoa juga untuk anak-anak kami yang saat ini sedang mengikuti pelajaran secara online. Tuhan akan memberkati kesehatannya, semangatnya dalam belajar, dan biarlah mereka boleh terus dapat eksis dalam pelajaran mereka ya Bapak. Kami menyerahkan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami rindu Tuhan akan terus menjamah semangat-Mu. Tuhan akan memberikan kekuatan, semangat kepada mereka ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat di Gempol Genting. Tuhan akan memberkati jemaat-Mu yang ada di sana dalam kehidupannya, dalam kesehatannya, dalam perekonomiannya, dan kerinduannya untuk terus dapat beribadah kembali. Tuhan akan menolong memberkatinya ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa syafaat kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami rindu Tuhan akan menjawab setiap pergumulan-pergumulan doa kami. Bapak Ibu yang dikasihi, angkatlah tanganmu untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati, memulihkan, dan menguatkan engkau yang sakit. Tuhan memberkati pekerjaan, usaha-usaha, dan studimu. Tuhan juga memberkati keluargamu dan kemanapun engkau pergi. Pulanglah untuk menjadi berkat bagi orang-orang sekitarmu dengan membawa damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita akan menutup ibadah kita dengan ayat pujian nomor 5. Pandanglah pada Yesus. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk sebentar. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan ada RUG, rapat putusan gereja, yang dimana saya sebagai Ketua MPG dan sebagai Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Gubeng akan menyampaikan bahwa kepengurusan Majelis Perancang Gereja di periode yang kemarin sudah selesai, dan Majelis Perancang Gereja sudah membentuk panitia formatur untuk memilih kembali pengurus-pengurus MPG dalam periode yang baru, yaitu periode 2021-2023. Oleh karena itu, hari ini panitia formatur, saya sebagai juga ketua panitia formatur akan membacakan hasil dari yang sudah disampaikan atau dilakukan oleh panitia formatur kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, untuk ketua
Majelis Perancang Gereja yaitu Bapak Andri Kartika Nugroho, untuk Sekretaris Saudari Erli, dan Bendara 1 Bapak Daniel Suwondo, dengan Bendara 2 yaitu Saudari Teresia. Bapak Ibu yang dikasihi, dalam kepanitiaan MPG tahun ini, periode ini akan ada beberapa dibentuk koordinator-koordinator dari setiap seksi dengan tujuan agar mempermudah dalam koordinasi dengan seksi-seksi yang lainnya. Ada 5 koordinator yang sudah kami buat. Yang pertama yaitu koordinator acara dan tata laksana yang akan dikoordinir oleh Bapak Franky, di mana dalam koordinator acara dan tata laksana ini mengkoordinir seksi ibadah yaitu Saudari Penny, seksi musik Saudari Arista, seksi multimedia Ibu Ratri, seksi upacara gereja Saudari Rika, seksi doa Ibu Marlina dan Ibu Milu, seksi terima tamu Ibu Edisis dan Ibu Wahyu, seksi konsumsi Ibu Putu Arya. Koordinator kedua yaitu koordinator organisasi yang dikoordinir oleh Bapak Andri, di mana seksi-seksi yang dikoordinir ialah seksi PI yaitu Bapak Andri, seksi sekolah minggu Saudara Satria, seksi PKMB Saudara Tesalonika dan Saudari Tesalonika dan Saudari Dona, seksi sarjana profesi Saudara Oki dan Saudari Erli, seksi PBI Bapak Eko dan Bapak Supriyoto, seksi WBI Ibu Meti dan Ibu Risa. Koordinator yang ketiga yaitu koordinator administrasi gereja, yang dimana dikoordinir oleh Saudari Erli selaku sekretaris MPG. Yang organisasi yang dikoordinir ialah seksi keanggotaan yaitu Saudari Priscilla dan Saudari Anya, seksi kerumah tanggaan gereja Bapak Edisis dan Bapak Eko. Kemudian koordinator yang keempat yaitu koordinator keuangan gereja dengan ketua Bapak Daniel. Kemudian anggotanya adalah Saudari Teresia, Bendara 2, dan anggota Ibu Edisis, anggota Ibu Wahyu, anggota Ibu Meti, anggota Saudari Putri Utami, anggota, dan Ibu Kristi, anggota. Koordinator yang kelima adalah koordinator humas dan sosial yang dikoordinir oleh Bapak Putu. Seksi-seksi yang dikoordinir oleh humas dan sosial ialah seksi humas yaitu Bapak Putu, seksi kunjungan Ibu Wahyu, dan seksi sosial Ibu Daniel dan Ibu Beni. Demikian daftar calon anggota Majelis Perancang Gereja Baptis Indonesia Gubeng periode 2021-2023. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, dikarenakan saat ini situasinya pandemi, jadi tidak bisa semua jemaat mengikuti, maka untuk pengambilan keputusan atau ada pertanyaan-pertanyaan selama dari seksi yang saya baca ini, hasil dari calon-calon anggota MPG akan saya share di PowerPoint. Dan nanti apabila ada pertanyaan bisa langsung kepada saya atau kepada panitia formatur yang lainnya. Apabila sampai hari Rabu tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada usulan, maka saya memutuskan bahwa saya menganggap bahwa jemaat menyetujui dari hasil panitia formatur ini, dan besok Minggu panitia ini akan dilantik menjadi Majelis Perancang Gereja dalam periode yang baru. Terima kasih. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.